Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Literasi Pagi dengan tema Sapa Alumni. Oke, untuk hari ini kita akan bersama alumni MA Darun Najah juga. Nah, kali ini kita akan membahas terkait hasil karya tulis, yaitu yang berupa sebuah buku Kidung Kehidupan. Nah, di sini narasumber ini merupakan salah satu penulis dari buku Kidung Kehidupan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya narasumber sendiri akan menjelaskan bagaimana prosesnya selama menulis dalam buku kehidupan ini. Oke, sebelumnya narasumber silahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Farikatul Rahmah. Saya dari Durenan. Saya angkatan kelima dari MA Darun Najah. Oke, jadi Mbak Marika ini juga merupakan salah satu alumni dari MA Darun Najah. Dia angkatan kelima ya, Mbak. Oke, angkatan kelima berarti masuk tahun 2018. Oke, masuk tahun 2018. Nah, di sini Mbak Marika ini juga salah satu penulis dalam buku Kidung Kehidupan yang diterbitkan oleh MA Darun Najah. Nah, seperti itu. Jadi MA Darun Najah itu juga sudah pernah menerbitkan sebuah buku dari hasil literasi siswanya. Salah satu penulisnya adalah Mbak Farika yang sampai saat ini masih stay di di Darun Najah sendiri. Karena juga melanjutkan kuliah di Trenggalek juga ya, Mbak. Oke, sebelum kita lebih lanjut bercerita tentang Kidung Kehidupan, saya mau sepil dulu lah kegiatan Mbak Marika selama masa sekolah, saat di bangku sekolah dasar hingga di saat ini. Ya, mungkin dulu ya, waktu kecil saat SD saya tuh sebenarnya orangnya nggak suka sama keramaian. Saya tuh sukanya ya sendiri, cari ketenangan. Nah, gitu. Mungkin waktu sendiri tuh saya sukanya cuma coret-coret, nulis nggak jelas di buku belakang gitu ya biasanya kalau anak-anak. Ya, nah di waktu jam kosong sekolah kita menuliskan curahan hati kita di LKS. Ya, apa sih? Di LKS ataupun di buku-buku catatan kita, kan seperti itu ya. Biasanya ya sama berarti masa-masa kita. Nah, itu SD ya. Kemudian saya melanjutkan SMP tuh di SMP Negeri 1 Durenan. Nah, di situ saya kayak setelah SMP tuh pengen SMA-nya sambil mondok. Nah, kemudian dapat usulan dari keluarga, saya tuh mondok di Darun Najah. Jadi saya mondoknya di Darun Najah, melanjutkan ke MA Darun Najah sini gitu. Nah, di MA Darun Najah ini kayak di pondok tuh saya ketemu teman-teman yang suka baca, suka nulis. Nah, mungkin karena terbawa teman-teman juga, jadi saya makin kesini tuh makin suka baca, makin suka nulis. Nah, gitu. Tapi belum terpikir sampai sekarang tuh kayak belum terpikir, oh nanti saya bikin karya dibukukan. Sebenarnya belum ada terpikir kayak gitu ya. Belum ada. Hanya nulis iseng-iseng aja gitu, gabut gitu. Iya, gitu. Soalnya tuh saya ketemu sama satu orang teman saya tuh dia suka nulis, bahkan satu judul itu bisa 5 buku, 4 buku. Itu nulisnya cuma di buku tulis, folio gitu. Nah, sampai saya tuh sempat mikir, sempat nanya sama dia, Mbak, kenapa sih Mbak nggak bikin novel aja? Mbak tulisannya bagus, ceritanya menarik. Nah, tapi dia kayak nggak pede sama karyanya. Mungkin nah, karya saya tuh cuma gini, pasti kalah sama novel-novel yang udah yang berkelas-kelas gitu. Iya, padahal ceritanya itu menurut teman-teman juga menarik. Kayak pemilihan katanya juga menarik, ceritanya tuh menarik. Nah, tapi itu dia nggak punya keberanian untuk kayak menerbitkan buku. Ya nggak tahu jalannya juga ya. Nggak tahu caranya bagaimana cara untuk sampai buku itu terbit. Ya, mungkin nggak gitu. Padahal itu suatu kelebihan menurut saya. Banyak buku yang banyak cerita yang dia buat juga. Sampai sekarang karyanya tuh masih ada, kadang kayak dibaca anak-anak gitu. Oh, gitu. Pasti di buku-buku diary kayak gitu. Jadi beberapa buku tulisnya itu dikumpulkan jadi satu. Kayak cuma lakban apa udah cuma gitu, kayak sederhana banget, tapi itu menarik
ceritanya. Emang cuma sederhana covernya aja tapi dalamnya tuh bagus. Nah, terus kalau saya sendiri tuh di MA-nya biasanya kan kalau ada kayak acara kalau ada peringatan kayak Hari Kartini atau apa event-event guru itu biasanya kayak kasih tugas ke anak-anak, ayo buat cerita tentang Kartini, ayo buat cerita tentang kehidupanmu, nah gitu. Terus ya akhirnya anak-anak juga buat tuh cerita kayak waktu dulu, jadi kalau tentang Hari Kartini semua tentang Kartini. Kalau itu tentang liburanmu, mungkin setelah liburan itu kan ya apa sih liburanmu itu ditulis, terus tentang kehidupanmu apa. Nah, dan anak-anak tuh juga nggak nyangka kalau nanti bakal diterbitkan, dibukukan tuh juga nggak bakal nyangka. Sampai kepala sekolah sama Pak Habib, nah itu ayo anak-anak bikin tulisan literasi, nah nanti akan saya bukukan, nah gitu. Sebenarnya tuh anak-anak kayak nggak percaya, nggak ekspektasi tinggi gitu. Saya juga nggak mikir gitu juga kalau itu bakal terwujud. Ternyata itu ada beberapa anak, setelah karya-karyanya anak itu dikumpulkan, ada beberapa anak itu dipanggil untuk mengetik ya, hasil karyanya karyanya kan cuma di kertas ya, di gitu. kertas folio biasa kayak cuma gitu. Di kertas folio biasa, nah itu diketik sama beberapa anak ya, sama saya juga ikut ngetik, teman saya juga. Nah itu awal mula kayak buku ini mulai diterbitkan. Jadi setelah mengetik kemudian dikirim ke Pak Habib. Ya, berarti melalui Pak Habib ya, untuk disampaikan ke penerbit seperti ya, itu. jadi anak-anak cuma yang buat isinya, cuma yang ngetik. Kemudian kalau urusan penerbitannya diserahkan kepada Pak Kepala Sekolah. Oh, berarti sangat menarik ya untuk cerita terbitnya buku kehidupan ini. Jadi melibatkan siswa-siswa yang ada di MA Darun Najah ini yang kemudian dikumpulkan menjadi satu dan kemudian bisa diterbitkan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sangat menarik sih. Oke. Semoga saja berikutnya ini juga bisa menerbitkan buku kembali seperti itu ya. Oke. Kan dalam buku kehidupan ini ya, boleh pinjam dulu ya. Nah, dalam buku kehidupan ini ada beberapa ini ya, Mbak Farika, beberapa judul-judul. Nah, untuk tulisan Mbak Farika sendiri judulnya apa? Nah, kalau judul saya yang ada di dalam Kidung Kehidupan ini itu Kendal Sepi. Nah, sebenarnya saya tuh dulu bingung buat judulnya itu gimana. Saya kayak nggak tahu aja lah, cuma iseng-iseng. Saya tuh inget desa saya tuh Kendal Rejo. Rejo itu kalau di bahasa Jawa kan artinya ramai. Nah, tapi saya cuma bikin kebalikannya aja lah, Kendal Sepi gitu. Saya cuma iseng sebenarnya. Tapi di dalam cerita ini tuh bukan kok penduduknya yang sepi, bukan. Saya nulisnya itu di cerita saya itu sebuah desa Kendal Sepi itu adalah desa yang penduduknya banyak, namun maksud sepi itu kurangnya ilmu keagamaan di desa tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi muncul ide Kendal Sepi kan ya ketika kita membaca ini ya daftar isi sret. Oh, kok ada Kendal Sepi? Apa sih desa Kendal Sepi itu seperti apa? Oh, ternyata itu ya maksudnya dari Kendal Sepi. Bener, namanya desa aslinya Kendal Rejo. Tapi karena masih minimnya ilmu-ilmu yang ada di desa tersebut, Mbak Farika mengambilnya Kendal Sepi. Oke. Jadi kita ketika kita menuliskan judul itu kan harus menarik ini ya pembaca ya. Jadi Mbak Farika apa sih yang harus ditarik? Oh, ternyata judul Kendal Sepi. Kendal Sepi ini bisa menarik. Kan dari judul ini bisa siswa pembaca itu kan juga bisa ini ya, bisa langsung oh, apa sih saya tertarik Kendal Sepi, kok ada sih desa Kendal Sepi kan kayak gitu. Terus ketika problem-problem ataupun permasalahan ketika Mbak Farika menulis itu apa? Pasti seorang penulis pasti punya problem banyak. Nah, terutama kayak males nulis itu pasti.
terus ya kayak nggak mood nulis, Ya, kita kayak dituntut nulis tapi kitanya nggak punya mood untuk nulis. Ya. Karena Kemudian harus ada motivasi dari Ya. diri kita sendiri ya. terus kadang tuh banyak di benak kita tuh cerita-cerita bagus tapi kita nggak bisa mewujudkannya tuh di sebuah tulisan. Itu kebanyakan itu Hanya Iya, angan-angan. angan-angannya tuh banyak, oh nulis ini tapi kayak setelah nulis oh buntu, nggak bisa, jadi kan nggak bisa mengaplikasikan ke tulisan Ya, gitu. bener, karena gini ya Mbak, prinsipnya ketika kita ngobrol itu kayak gini ya, kita itu ngobrol enak, tapi ketika nanti obrolan kita ditulis dalam sebuah berita, nah itu seorang penulis tuh bingung apa sih yang diomongkan tadi dan bagaimana saya harus menulis yang harus dipahami oleh orang dan orang lain itu juga bisa menyampaikan, kan seperti itu ya. Nah jadinya beda ketika kita berbicara sama menulis itu memang berbeda Mbak ya. Problematikanya berarti seperti itu ya. Oke, nah Mbak Farika ini kan juga salah satu menulis ya. Mungkin trik-trik menulis yang baik itu seperti apa? Bisa sepil kah ke adik-adiknya biar Trik-trik adik-adiknya menulis juga yang baik. mau menulis? Saya nggak punya trik tertentu sih sebenarnya, ya cukup ke dirimu sendiri, gimana cara kamu mengeluarkan ceritamu, bagaimana caramu menunjukkan itu semua, itu sebenarnya tuh dari diri kalian sendiri. Kalian sebenarnya nulis tuh nggak kenal waktu, nggak kenal tempat. Jadi kalau kalian kayak menemukan oh cerita bagus di belakang, udah tulis aja gitu, nggak usah nunggu nanti. Kalau emang bagus menurut kamu, ya udah sekarang kamu tulis gitu. Berarti apa yang ada di pikiran, ayolah segera ditulis. Nah gitu ya. Sembarang dulu nulisnya, nanti kita baca kembali, Iya, terus nanti- kita menata tulisannya bagaimana bisa biar dipahami oleh orang lain. Oke. Ini Mbak Farika, mungkin ya Mbak Farika ketika pengalaman menulisnya sudah ada ya, bisa memberikan pesan-pesan. Ya kalian bisa memperbanyak membaca. Nah dari bacaan kalian tadi nanti pasti kalian bisa membuat karya tulis kalian sendiri. Nah gitu. Oke, gitu ya. Berarti itulah pesan dari Mbak Farika. Jadi untuk adik-adik semua di sini ataupun yang live ikut kami, menulis itu adalah sebuah kegiatan penting di mana kita bisa dikenang karena tulisan yang kayak gitu. Nah itu oke Mbak Farika, ini untuk yang terakhir bisa memberikan closing statement-nya kepada pemirsa. Ya sebenarnya kita tuh nggak harus menunggu inspirasi, tapi kitalah yang harus menciptakan inspirasi tersebut. Oke. Itu ya closing statement-nya. Oke, untuk kegiatan literasi pagi, salam sapa alumni pagi hari ini kita akhiri dulu. Mungkin nanti untuk sesi selanjutnya ditunggu ya. Saya sebagai host Wahyuni Risalatul Asma, saya mohon pamit undur dulu terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.